Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali kita bertemu di channel Hidup Baru Robert W. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membagikan firman Tuhan. Mungkin kita ingin belajar mengenai suatu kebenaran dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan beri judul Darah Habel dan Darah Kristus. Yes. Darah Habel dan darah Kristus. Saudara, kalau lihat di dalam kitab Kejadian, saudara, ada sebuah peristiwa pembunuhan. Ini adalah peristiwa pembunuhan pertama kali tercatat di Alkitab. Yaitu apa? Peristiwa pembunuhan Habel oleh kakaknya Kain. Di dalam kitab Kejadian 4 ayat 8, saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Jadi kisahnya pada saat itu Habel dan Kain sedang mempersembahkan sebuah persembahan kepada Tuhan. Tetapi saudara, persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, tapi persembahan Habel yang diterima. Itulah penyebabnya, saudara, mengapa Kain menjadi panas hati, saudara. Di dalam Kejadian 4 ayat 4-5 saya akan bacakan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, saudara. Memang banyak penafsiran mengenai persembahan. Mengapa persembahan Kain tidak diterima, mengapa persembahan Habel tidak terima. Tapi saudara, untuk hal ini mungkin saya akan sampaikan nanti di khotbah-khotbah saya selanjutnya, saudara, di renungan-renungan saya selanjutnya. Tapi untuk hari ini, untuk pagi ini, kita hanya untuk fokus kepada darah Habel dan darah Kristus, saudara. Ya, darah Habel dan darah Kristus. Kembali lagi pada kisah Habel, saudara. Hati Kain menjadi sangat panas ketika persembahannya si Kain tidak diterima oleh Tuhan. Maka hati Kain sangat panas dan mukanya muram. Sehingga ada sebuah niatan untuk membunuh adiknya tersebut, saudara. Maka terjadilah kemudian, saudara, seperti saudara baca tadi di ayat 4 tadi, ayat 4 ya. Ayat 4, Kejadian 4 ayat 8, maaf, di mana si Habel membunuh adiknya. Tetapi apa yang terjadi kemudian, saudara? Apa yang terjadi kemudian sangat menarik. Darah Habel itu berteriak dari tanah. Ketika Habel sudah mati, darah Habel itu berteriak dari tanah, saudara. Kejadian 4 ayat 10. Sehingga darah Habel itu bergaung sampai ke surga, saudara. Bergaung mengetuk pintu surga, dan kemudian Allah mendengar. Sehingga Kejadian 4 ayat 10, Allah berkata demikian. Kejadian 4 ayat 10, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Dia mengatakan itu kepada si Kain. Apa yang telah kau perbuat ini, hai Kain? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi darah Habel yang sudah menggenang di atas tanah itu berteriak dan naik sampai ke surga. Sehingga Tuhan menegur, sampai kepada Tuhan, dan Tuhan menegur Habel. Apa yang telah kau perbuat ini? Ini artinya apa, saudara? Artinya apa? Darah Habel berteriak. Banyak orang memiliki penafsiran juga. Banyak hamba Tuhan memiliki penafsiran, saudara. Itu hak mereka, dan saya juga punya penafsiran sendiri.
Banyak menafsirkan misalnya, itu adalah darah pengampunan, itu adalah darah yang mengampuni, darah belas kasihan. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat baca ayat selanjutnya, darah Habel yang berteriak itu, yang bergaung sampai ke surga itu, menuntut balas atau meminta pertanggungjawaban lah katakanlah. Kalau tidak boleh dikatakan menuntut balas, tapi meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh Kain, saudara. Jadi darah itu berteriak kepada Tuhan untuk menuntut balas atas perbuatan yang dilakukan oleh Kain. Nah, ini buktinya saudara. Ini buktinya mengapa darah itu menuntut balas. Bukti darah Habel itu menuntut pertanggungjawaban. Di dalam Kejadian 4 ayat 11, saudara, itu jelas sekali. Tuhan mengutuk Kain. Bagaimana Tuhan mengutuk Kain? Kejadian 4 ayat 11, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ini buktinya bahwa darah Habel itu menuntut balas. Karena Tuhan kemudian membalaskan ganti, mengutuk si Kain, mengutuk tanah yang diusahakan Kain. Sehingga tanah yang sudah terkenang daerah sekitar itu, saudara, daerah sekitar itu yang sudah terkenang oleh darah Habel, itu tidak bisa lagi menghasilkan sepenuhnya, tidak bisa lagi memberikan hasil sepenuhnya kepada manusia yang mengusahakannya ataupun kepada Kain pada saat itu. Ini Tuhan mengutuk Kain. Artinya darah Habel itu memberikan kutuk, saudara. Darah Habel itu memberikan kutuk kepada tanah dan juga kepada orang yang mengusahakan tanah di atasnya, saudara. Itu bukti darah Habel itu menuntut balas. Bukti darah Habel menuntut balas lagi kemudian apa? Dan Kejadian 4 ayat 15. Ada balasan bagi orang yang membunuh. Artinya apa? Orang yang membunuh juga harus, orang yang menumpahkan darah juga harus darahnya ditumpahkan, saudara. Kejadian 4 ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya jangan dibunuh oleh barang siapa yang bertemu dengan dia. Artinya apa? Kain juga tahu saudara bahwa begitu dia menumpahkan darah, pasti ada balasannya, darahnya juga harus tertumpah. Sehingga Kain minta perlindungan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan tanda pada Kain. Tanda, saudara. Tanda ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan juga yang menafsirkan berbeda-beda. Ada yang misalnya diberi tanda di dahi, di tangan, bahkan pada kulitnya dan sebagainya, saudara, kulitnya berubah menjadi hitam ataupun demikian. Tapi itu oke lah. Yang paling penting sini adalah ada balasan bagi orang yang membunuh. Darah Habel menuntut ini, saudara. Dan ini, saudara, rangkaian peristiwa ini dan kecenderungan manusia untuk saling membunuh. Maka inilah Tuhan memberikan hukum Tauratnya kepada Musa, hukumnya kepada Musa, saudara. Di dalam Keluaran 21:24 sudah sangat jelas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Itu, saudara. Apa yang saudara lakukan, itu juga yang harus dibalas. Itu pada saat hukum Tuhan pertama diturunkan kepada manusia dan selanjutnya kepada Musa yang terkenal dengan hukum Taurat. Hukum Tuhan sudah ada sejak zaman Adam, saudara. Hukum Tuhan, saya pikir hukum Tuhan ini, saudara, hukum Taurat sudah ada sejak zaman Adam, sejak zaman manusia pertama. Buktinya apa? Buktinya Tuhan memberikan, salah satunya adalah jangan makan buah. Jangan makan buah, memberikan pengertian
yang ada di tengah taman itu sudah jangan begini, jangan begitu, saudara. Ini adalah sebuah rangkaian hukum yang nantinya ada menjadi satu kesatuan pada saat zaman Musa. Hukum Taurat diturunkan pada zaman Musa. Nah, saudara, itulah saudara rangkaian-rangkaiannya. Sehingga bagaimana hukum Taurat itu kemudian Tuhan berikan kepada manusia pada saat itu Musa dan selanjutnya, dan kepada orang-orang pada perjanjian lama, saudara. Nah, saya ingin mengatakan demikian. Konsekuensi apa bila hukum Taurat itu tidak bisa dilaksanakan? Konsekuensinya ada, saudara. Setiap pelanggaran membuahkan hukuman. Konsekuensi orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat, saudara, tentu adalah kutuk. Makanya tadi darah Habel meminta itu balasan untuk mengutuk tanah, mengutuk orang yang menumpahkan darahnya, saudara. Jadi konsekuensi bagi orang yang tidak bisa melaksanakan hukum Taurat adalah kutuk. Nah, celakanya, saudara, celakanya. Hukum Taurat itu berisi 613 perintah atau mitzvot. Dan ketentuannya melanggar satu hukum Taurat, artinya melanggar seluruhnya. Ini, saudara, yang tidak mungkin dilakukan oleh yang namanya manusia, saudara. Saya katakan sekali lagi. Namun sebelum itu, saudara, saya mengatakan hukum Taurat, siapa yang melanggar hukum Taurat, satu titik pun, itu melanggar hukum Taurat keseluruhannya, dan itu menimbulkan kutuk. Di dalam Yakobus 2 ayat 10 begini firman Tuhan. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Coba bayangkan, saudara, kalau saudara tidak hafal dari hukum Taurat ini 613 pasal atau mitzvot atau perintah, bagaimana saudara bisa tahu bahwa itu melanggar atau tidak? Apalagi saudara bisa melaksanakannya. Saudara tidak tahu pasal-pasalnya apa saja. Bagaimana saudara bisa tahu saudara melanggar apa tidak? Karena satu hukum saja, satu pasal saja, satu bagian saja, saudara mengabaikannya, saudara bersalah terhadap keseluruhannya. Lagi, Galatia 3:10. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan sesuatu yang tertulis. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi orang yang melanggar hukum Taurat pasti kena kutuk, saudara. Mengakibatkan kutuk ada di dalam kehidupannya. Ulangan 28 ayat 15 lebih jelas lagi. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Jelas, saudara, ya. Setiap kita mengabaikan hukum Taurat, maka kutuk pasti akan mengikuti dalam kehidupan kita, menimpa dalam kehidupan kita. Nah, ini kasih karunia-Nya, saudara, karena tidak ada satupun orang yang sanggup melaksanakan hukum Taurat, maka darah Kristus harus tertumpah. Darah Kristus, saudara, harus tertumpah. Dia nanti yang akan membebaskan kita dari semua kutuk. Amin. Jadi, saudara, darah Kristus, coba kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 24. Ibrani 12 ayat 24. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah Kristus ini berbicara lebih kuat. Darah Kristus ini memberikan perbedaan.
darah Kristus ini memberikan perbedaan lebih kuat. Lebih kuat dalam apa? Nanti saudara, ada perbedaannya saudara. Ada perbedaannya antara darah Habel dan darah Kristus saudara. Darah Kristus, satu, dia menggoncangkan surga. Kalau darah Habel tadi hanya menggoncang, hanya bergaung, mengetuk surga. Tapi darah Kristus ini menggoncangkan surga dan neraka. Matius 27 ayat 51 52. Ketika darah Yesus tertumpah, bukankah bait suci itu terbelah dari atas sampai ke bawah dan kuburan-kuburan terbuka. Semua tergoncang, saudara. Bahkan iblis yang ada di neraka tergoncang, tidak mengira, tidak menyangka bahwa akan sedemikian besarnya kasih Allah kepada kita untuk melepaskan kita dari dosa, dari kutuk dan sebagainya, saudara. Dari maut juga. Iblis juga tergoncang. Surga juga tergoncang. Kemudian apa, saudara? Darah Kristus melepaskan pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah Kristus harus dicurahkan, harus ditumpahkan agar ada pengampunan. Kemudian yang ketiga, darah Kristus membebaskan kita dari kutuk. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, saudara. Haleluya, amin. Haleluya, saudara. Jadi perbedaan darah Habel dan darah Kristus. Kalau darah Habel tadi suaranya hanya menggema sampai ke surga. Tapi darah Kristus itu menggoncang surga dan neraka. Darah Habel menuntut balas, tapi darah Kristus melepaskan pengampunan. Kemudian darah Habel itu menjadikan kutuk, saudara. Darah Habel menimbulkan kutuk. Tetapi darah Kristus justru membebaskan kita dari kutuk. Haleluya, haleluya. Inilah saudara perbedaan darah Habel dan darah Kristus. Oleh karena itu kita bersyukur saudara. Semua hal yang tidak baik dari hukum Taurat akibat kita tidak bisa melaksanakan hukum Taurat sudah dilakukan oleh Yesus dengan menumpahkan darahnya, sehingga darah Kristus itu, saudara, ketika kita hidup di dalam Yesus, ketika kita percaya oleh kuasa darahnya, maka segala hukum, kutuk hukum Taurat itu, segala yang akibat tidak bisa melaksanakan, akibat kita gagal melaksanakan hukum Taurat, itu sudah dibenarkan, sudah dilepaskan, sudah dibebaskan oleh darah Kristus. Haleluya, haleluya. Itu saudara, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa memberikan kita pencerahan dan memberikan kita sebuah hikmat dan pengetahuan kebenaran dari firman Tuhan. Haleluya, saudara, haleluya. Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Tuhan memberkati.